kekuatan kader-kader PKB, ulama, kiai, dan tokoh-tokoh masyarakat Jawa Timur. Kali ini wakil presidennya dari Jawa Timur, bahkan Pak Anies, nenek moyangnya juga besar di Surabaya, Pak Rashid Baswedan. Ini juga menunjukkan ajakan untuk ayo masyarakat Jawa Timur solid bersama. Itu yang terjadi, termasuk penguasaan DPRD kabupaten kota, PKB lebih unggul. Nah, pada konteks itu saya kira tinggal nanti diuji pada Pilpres ini, karena relatif teman-teman PKB pada konteks suara Nahdien ya, saya kira lebih dekat secara kultural dan secara aspirasi ideologis, dan itu yang akan menjadi ceruk utama kita untuk mereka bisa kembali ke rumah Nahdien dan lalu mencoblos Mas Anies. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ada aspek di mana masyarakat tidak terlepas dari apalagi kalau dari calon yang ada kader NU, saya yang maju ya insya Allah akan semakin sebut suara ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo, jelas Pak Prabowo kan sudah punya potret gitu ya, hasil pemilu sebelumnya di wilayah Jawa Timur, dan kita tahu ya kalau pemilu 2019 lalu gitu Pak Prabowo kan suaranya sekitar 34% ya, lebih tinggi dari sebelumnya 46 atau berapa persen ya dari 2014. Artinya waktu 2019 kan Pak Prabowo itu kan hanya menang di 14 kabupaten kota, Pak Jokowi menang di 24 untuk Jawa Timur ya, seperti itu. Nah, yang kita tidak tahu tentu saja Mas Ganjar kan, kita kan lihatnya proksi ini kan harus baca data survei untuk provinsi levelnya dan kabupaten kota. Nah, kalau peluang tergerus itu pertanyaannya kan gini ya, Putri ya. Pertama gini, sejauh mana misalnya memang masing-masing partai, masing-masing nama ini, 3 nama ini sudah punya captive market dulu. Artinya selain populer dia diterima, memang basis pasarnya itu ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk mengukur seberapa besar pengaruh deklarasi Capres, Cawapres Anies dan Caimin terhadap perubahan arah dukungan pemilih PKB di Jawa Timur, SRS mencoba membuat analisa tabulasi antara variabel partai dan yang dipilih oleh responden. Apakah masa PKB akan tegak lurus mengikuti pilihan politik Muhaimin Iskandar? Hasil survei SRS menunjukkan bahwa pasca deklarasi pasangan Anies dan Caimin, konfigurasi dukungan pemilih PKB di Jawa Timur juga tidak mengalami perubahan. Berarti bagian besar responden yang mengaku pemilih PKB masih memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Pakar, laju elektabilitas Anies Muhaimin di Jatim tidak terbendung. Dikutip dari jpnn.com Bandung, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo memprediksi tren peningkatan elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Timur akan terus terjaga hingga hari pemilihan pemilu 2024. Lonjakan positif sudah terlihat sejak deklarasi pasangan Anies Muhaimin Iskandar alias Caimin. Hal ini lanjutnya diafirmasi hasil survei PRC yang menunjukkan penambahan jumlah pemilih hingga lebih dari 4% hanya dalam waktu 7 hari. Ini karena masih baru, jadi belum semua warga di Jatim mengetahui atau mendengar ini. Misalnya ada beberapa basis NU yang tidak terlalu memperhatikan dinamika politik. Oleh sebab itu, tren ini pasti akan berlanjut terhadap peningkatan elektabilitas pasangan Anies Caimin. Jelas Kunto, Senin 18 September 2023. Berdasarkan hasil survei Political Research and Consulting PRC yang dilakukan pada 8 sampai 12 September 2023, elektabilitas Anies Baswedan naik sekitar 4,3% dari 14,0% pada April 2023, meningkat menjadi 18,3% pada September 2023. Selain itu, sekitar 33,7% pemilih di Jatim menyatakan masih mungkin berubah pilihannya terhadap bakal capres.
Tak hanya elektabilitas, hasil survei PRC juga menunjukkan bahwa popularitas Anies Baswedan di Jatim naik dari 80,4% pada April 2023 menjadi 82,0% pada September 2023. Lagi-lagi peningkatan ini hanya terjadi dalam waktu 7 hari sejak deklarasi pasangan Anies Caimin. Tidak mengherankan atas hasil survei yang menunjukkan peningkatan popularitas dan elektabilitas Mas Anies di Jawa Timur. Tren ini telah terlihat sejak deklarasi Anies Caimin pada 2 September 2023. Suasana dan antusiasme warga Jatim begitu terlihat, khususnya dari kalangan Nahdien, kata Kunto. Dia menambahkan sejak awal dari berbagai hasil survei menunjukkan bahwa pendukung Anies Baswedan di Jawa Timur masih perlu didorong. Kemudian dengan deklarasi Caimin sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Anies, makin memperkuat keyakinan warga Nahdien untuk memilih pasangan ini pada Pilpres 2024. Kemudian terlihat sekarang setelah deklarasi Caimin sebagai bakal cawapres mendampingi Mas Anies, dukungan dan elektabilitas Mas Anies bertambah. Kunto memproyeksikan ketika memasuki masa kampanye, suara dan dukungan warga Jatim terhadap pasangan Anies Caimin dipastikan akan terus bertambah signifikan. Survei ini juga menurut saya bahwa dengan menggandeng Caimin sebagai bakal capres sudah benar, karena Caimin terbukti bisa mengangkat elektabilitas Mas Anies di Jatim. Hal yang menarik lainnya adalah dari survei ini, mayoritas warga Jawa Timur menilai bahwa Caimin mampu mewakili warga Nahdien atau Nahdlatul Ulama NU ketika berhasil menang dalam Pilpres 2024. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo memprediksi tren peningkatan elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Timur akan terus terjaga hingga hari pemilihan pemilu 2024. Lonjakan positif sudah terlihat sejak deklarasi pasangan Anies Mohaimin Iskandar alias Caimin. Hal ini lanjutnya diafirmasi hasil survei PRC yang menunjukkan penambahan jumlah pemilih hingga lebih dari 4% hanya dalam waktu 7 hari. Ini karena masih baru, jadi belum semua warga di Jatim mengetahui atau mendengar ini. Misalnya ada beberapa basis NU yang tidak terlalu memperhatikan dinamika politik. Oleh sebab itu, tren ini pasti akan berlanjut terhadap peningkatan elektabilitas pasangan Anies Caimin. Jelas Kunto, Senin 18 September 2023. Berdasarkan hasil survei Political Research and Consulting PRC yang dilakukan pada 8-12 September 2023, elektabilitas Anies Baswedan naik sekitar 4,3% dari 14,0% pada April 2023, meningkat menjadi 18,3% pada September 2023. Selain itu, sekitar 33,7% pemilih di Jatim menyatakan masih mungkin berubah pilihannya terhadap bakal capres.